Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib, salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silakan subscribe, like, komen dan share serta nyalakan tombol loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan cerita baru dari channel ini. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Riko dan Jaya, dua sahabat karib yang gemar mencoba hal-hal baru, memutuskan untuk menghabiskan malam akhir pekan dengan berkendara motor dari kota ke desa tempat nenek Riko tinggal. Perjalanan itu, selain menjadi ajang nostalgia, juga menjadi petualangan yang mereka tunggu-tunggu. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa perjalanan kali ini akan berujung pada pengalaman yang tak terlupakan, sesuatu yang akan menghantui mereka seumur hidup. Jaya, lo yakin jalan ini lebih cepat? Tanya Riko, sedikit ragu saat melihat jalan setapak yang dipenuhi dedaunan kering. Udara malam semakin dingin, dan hutan gadung yang mereka masuki terasa mencekam meskipun belum terlalu larut. Yakin banget? Gue baca di forum, ini jalan pintas. Hemat setengah jam, jawab Jaya penuh percaya diri, meskipun dalam hatinya sedikit ragu. Namun, ego untuk terlihat cerdas di depan Riko membuatnya tetap meyakinkan temannya itu. Riko hanya mengangguk. Mereka tetap melanjutkan perjalanan menyusuri jalan yang semakin gelap, dikelilingi oleh pohon-pohon besar dan suara jangkrik yang kian memekat. Lampu motor mereka adalah satu-satunya sumber cahaya di tengah kegelapan yang seolah hidup dan mengintai mereka dari balik pepohonan. Setelah beberapa menit berkendara, Jaya yang duduk di belakang tiba-tiba berseru, Rick, berhenti dulu," ujar Jaya tiba-tiba. Riko mengerem mendadak, hampir membuat Jaya terpental. "Apaan sih lo?" Jaya protes Riko. Suaranya sedikit bergetar karena kaget. Jaya turun dari motor sambil mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Itu adalah kain panjang putih. "Lo ngapain bawa kain putih gitu?" Riko memandangnya curiga, merasa bahwa keputusan Jaya mulai aneh. "Tenang, Rick. Ini trik jitu biar kita aman lewat daerah rawan begal," jawab Jaya sambil melilitkan kain itu ke tubuhnya, membuat dirinya terlihat seperti pocong. "Gue baca di internet, begal biasanya takut sama pocong. Entar lo boncengin gue, mereka bakal kabur." "Jelas Jaya." Riko melongo. "Lo serius? Ini ide paling gak masuk akal yang pernah gue dengar." Tanya Riko. "Percaya aja sama gue. Oke, kalau gue gak pakai ini dan kita kena begal beneran, lo bakal nyalahin gue," kata Jaya sambil memasang kainnya lebih rapat. Wajahnya kini tertutup kain putih, hanya menyisakan matanya yang mencurigakan di balik lubang kecil. Akhirnya, Riko menggeleng-gelengkan kepala tetapi menurut. "Ya udah, naik buruan. Tapi kalau jatuh, jangan salahin gue," kata Riko sambil tersenyum. Motor melaju kembali. Kali ini Jaya yang berpenampilan seperti pocong duduk di belakang, sesekali menggerak-gerakkan tubuhnya agar terlihat lebih menyeramkan. Mereka melewati jalan setapak yang semakin sempit, diapit pohon beringin besar yang akarnya menggantung seperti jemari kurus dan panjang. Namun baru beberapa menit berjalan, Riko merasakan sesuatu yang aneh. Udara mendadak dingin, dan suara jangkrik yang tadinya riuh tiba-tiba lenyap. Bahkan suara angin yang sebelumnya menggoyangkan dedaunan kini terasa seperti ditelan keheningan yang mematikan. Dia melirik ke kaca spion dan melihat Jaya duduk diam, terlalu diam. Punggungnya tegak, seolah tak bernyawa. "Jay, lo nggak apa-apa?" tanya Riko tanpa menoleh, mencoba mengusir pikiran buruk yang mulai merayapi pikirannya. Tidak ada jawaban. "Jaya?" Riko meningkatkan nada suaranya. Tapi tetap tidak ada respons. Hatinya berdegup kencang, dan perasaan aneh mulai menguasainya. Riko menghentikan motor dan menoleh ke belakang. Yang dia lihat membuat darahnya membeku. Sosok yang duduk di belakangnya bukan Jaya, melainkan wanita berpakaian putih dengan rambut panjang yang menjuntai menutupi wajahnya. "Siapa lo?" teriak Riko dengan suara bergetar. Tubuhnya kaku, dan tangan yang menggenggam setang motor terasa seperti kehilangan kekuatan. Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan, menunjukkan mata yang hitam pekat dan senyuman yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. "Aku hanya ikut numpang," jawabnya dengan suara yang menggema, terdengar seperti bisikan ribuan orang sekaligus. Riko panik. Dia menyalakan motor dan langsung tancap gas tanpa peduli arah. Wanita itu tetap memegang erat pinggangnya, bahkan sesekali tertawa kecil yang membuat bulu kuduk Riko berdiri. Tawanya melengking seperti suara retakan kaca, memantul di dalam kepalanya. Di tengah kepanikan, tiba-tiba ponsel Riko berdering. Dengan tangan gemetar, dia mengangkat panggilan itu. Di layar terlihat nama Jaya. "Halo?" Riko menjawab dengan suara parau, nyaris tak percaya Jaya yang menghubunginya. "Rick, lo di mana?"
Kenapa gue ditinggal? Suara Jaya terdengar kesal di seberang telepon. Riko hampir menjatuhkan ponselnya. Lo nggak di belakang gue? Tanya Riko dengan suara bergetar meskipun dia sudah tahu yang ada di belakangnya adalah sesosok kuntilanak. Ya kagak lah, gue lagi jalan kaki sekarang. Motor lo nggak balik-balik, jadi gue nyusul. Jawab Jaya, suaranya kesal, terdengar sedikit terengah. Kalau lo di situ, terus siapa yang gue bonceng? Riko berteriak histeris, matanya melirik kaca spion untuk memastikan apa yang dia lihat tadi bukan halusinasi. Telepon terputus. Riko tidak sempat memikirkannya lebih jauh karena tiba-tiba motor yang dikendarainya kehilangan kendali dan meluncur ke dalam jurang kecil di tepi jalan. Semua menjadi gelap. Ketika Riko sadar, dia merasakan nyeri di seluruh tubuhnya. Di sekitarnya gelap gulita, hanya diterangi sinar bulan yang redup. Dia mencoba bangkit, tetapi segera menyadari bahwa motor dan penumpangnya sudah tidak ada. Hutan di sekelilingnya terasa hidup, dengan bayangan-bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Jaya, panggil Riko dengan suara serak. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang menderu lembut namun terasa seperti bisikan-bisikan. Dia berjalan tertatih-tatih, mencoba mencari jalan keluar. Namun, setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Dalam usahanya, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dengan takut, dia berbalik dan melihat wanita yang tadi dia bonceng berdiri beberapa meter darinya. "Tolong aku," suara wanita itu terdengar lirih, matanya menatap penuh harap namun sekaligus mengancam. "Tolong apa? Lo mau gue mati ya?" Riko membalas dengan nada putus asa, tubuhnya gemetar hebat. Wanita itu menggeleng. "Aku tidak akan mencelakai kamu. Aku ingin kamu membantu menyampaikan pesan." Riko menelan ludah, mencoba meredakan rasa takut yang menguasainya. "Pesan apa?" Wanita itu menceritakan bahwa dirinya adalah korban begal yang tewas beberapa minggu lalu di jalan yang sama. Dia meminta Riko untuk memberitahu keluarganya di desa sebelah agar jasadnya bisa ditemukan dan dimakamkan dengan layak. "Aku akan membantu kamu keluar dari sini jika kamu mau membantuku," kata wanita itu, suaranya berubah menjadi lembut namun menyimpan kekuatan yang tak dapat dilawan. Meskipun takut, Riko mengangguk. "Baiklah, gue janji." Tiba-tiba, udara di sekitar Riko terasa lebih hangat, dan suara jangkrik kembali terdengar. Dia menemukan jalan setapak yang mengarah keluar hutan. Di ujung jalan, Jaya sudah menunggunya dengan ekspresi cemas. "Rik, lo nggak apa-apa?" tanya Jaya sambil memapah Riko yang terlihat lemah. Beberapa hari kemudian, Riko dan Jaya pergi ke desa sebelah untuk menyampaikan pesan wanita itu. Keluarga korban berterima kasih dan berhasil menemukan jasadnya sesuai petunjuk yang diberikan Riko. Setelah dimakamkan dengan layak, Riko bermimpi didatangi wanita itu untuk mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya menghilang untuk selamanya. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga masuk surga.